warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat siang adik-adik sekalian. Jumpa lagi bersama saya Kak Ridwan. Kali ini kita akan membahas soal lambang negara, di mana lambang negara ini menjadi salah satu poin yang ada di SKU kalian, dan kalian harus mengetahui ini sebagai warga negara yang baik dan sebagai generasi penerus bangsa tentunya. Iya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengetahui arti gambar pada lambang negara, di mana lambang negara kita itu adalah Garuda Pancasila. Yang kedua adalah mampu menjelaskan kembali arti gambar pada lambang negara. Inilah salah satu poin dari SKU kita, yaitu SKU itu syarat kecakapan umum kita sebagai anggota pramuka, mampu menjelaskan lambang negara dan mengetahui tentunya. Tidak asik sepertinya kalau saya cuma sendiri dalam menjelaskan. Kali ini saya akan ditemani oleh Agus dan juga Uset, di mana mereka berdua sebagai anggota pramuka harus mengenal baik negaranya. Itu juga kita. Selain itu, anggota pramuka harus mengenal bahasa dan lambang negara. Selain itu, ya, anggota pramuka juga harus mengenal lagu kebangsaan, lagu kita Indonesia Raya kan. Kemudian juga mengenal lambang negara untuk melatih rasa cinta terhadap tanah air. Kemudian juga mengenal lagu kebangsaan juga untuk melatih rasa cinta terhadap air. Intinya itu semua ini digunakan untuk sebagai rasa patriotisme kita. Dimana kalau sebagai yang sudah saya jelaskan pertemuan sebelumnya tentang kode etik kita sebagai anggota pramuka adalah menepati dasar dharma. Dasar dharma kita itu yang pertama itu, yang ketiga itu adalah patriot yang sopan dan ksatria. Patriot itu salah satunya itu ya ini, patriotisme, rasa cinta terhadap tanah air. Oke, kita lanjut ke lambang negara Indonesia, di mana lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini menggambarkan kebesaran dan kekuatan dari cara tegaknya, cara ya dimanapun kalau kita melihat gambar ini kita ada sebuah rasa kebanggaan tersendiri ya, bahwa Indonesia itu negara yang besar dan juga kuat tentunya, dan juga dikenal sebagai macan Asia. Oke, nah tapi untuk itu kita coba bahas lebih lanjut satu persatu dari bagian tubuh Garuda Pancasila ini. Nah, bagian pertama Kepala burung Garuda menghadap ke kanan. Itu artinya menyimbolkan kebaikan dan kebenaran, sehingga diharapkan arah pertumbuhan atau perkembangan negara Indonesia itu semakin baik dan menuju arah yang benar dan baik, itu tentunya. Kemudian kita bahas dari jumlah burung. Jumlah bulu burung Garuda melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Nah, bulunya ini terbagi dari leher, sayap, dan juga ekor. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, ada 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Kalian bisa hitung sendiri 17 atau enggak nantinya. Kemudian ada 8 helai bulu pada ekor. Seperti yang saya bilang tadi, ekornya itu ada 8. Hitung sendiri. Kemudian juga ada 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Nah, ini ada gambarnya, jadi coba nanti dihitung sendiri di rumah kalau memang nggak percaya. Nah, yang terakhir itu ada 45 helai bulu di lehernya. Makanya bulu burung ini mewakili atau melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, mewakili negara kita intinya. Oke, nah tadi kan kita udah lihat lah lambang Garuda nih, lambang burung Garuda Pancasila. Nah, jika kalian lebih fokus itu ada perisai di tengahnya. Perisai ini apa maknanya? Ini merupakan lambang dari perjuangan, memiliki makna merupakan lambang dari perjuangan, perlindungan dan pertahanan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasionalnya. Lambang ini mewakili Pancasila kita, yaitu 5 dasar sebagai fondasi negara kita. Yang pertama, sila pertama itu yaitu bintang yang ada paling depan, yang melambangkan itu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua berupa rantai, melambangkan atau berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kemudian sila ketiga pohon beringin,
persatuan Indonesia. Yang keempat, sila keempat, ada gambar banteng yang mewakili kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang terakhir ada padi dan kapas yang melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima hal ini sebagai warga negara yang baik atau sebagai pemuda generasi penerus bangsa, kita itu diminta untuk hafal dan tahu kelima ini, terutama kalau kita sebagai anggota pramuka ini wajib dihafal dan wajib tahu soal ini untuk mendapatkan tingkat ramu kita, atau yang ramu nanti kerakit, karena dia harus mampu menjelaskan makna-makna yang ada di dalam perisai ini tadi. Oke, nah di lambang perisai ini tadi, jika kita simpulkan bagaimana pelaksanaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama itu tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Pelaksanaannya adalah beribadah. Nah, karena kita mayoritas adalah orang yang beragama Islam, sholat 5 waktu itu wajib. Dan itu tidak ada toleransi untuk itu. Memang wajib 5, nggak bisa 4, nggak bisa 3, tetap 5. Kemudian ada kalau kita mewakili rantai atau yang kedua, nah membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya, itu mewakili yang kedua tadi, yang mewakili rantai tadi. Kemudian dalam pengaplikasiannya juga untuk sila yang pertama tadi, untuk yang melambangkan bintang tadi, berdoa sebelum melaksanakan dan sesudah melaksanakan kegiatan. Jadi sama seperti kita di pramuka, kalau kita itu ada latihan, acara latihan itu yang pertama dibuka dengan doa dan ditutup juga dengan doa. Itu udah jadi kebiasaan kita. Kemudian untuk melambangkan persatuan Indonesia, pohon beringin ini ya namanya juga persatuan, berarti artinya gotong royong. Dimana bukan kalau kita sebagai anak pramuka kurang lebih mengerjakan tugas kelompok itu, jangan satu orang yang mengerjakan, tapi kita sama-sama. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam tugas kelompok tadi. Kemudian ada banteng. Banteng ini yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagaimana lebih pastinya dalam penerapannya sehari-hari itu bermusyawarah. Kita pun seorang anak pramuka bukan wajib sih, memang udah jadi identitasnya sebagai seseorang yang patuh dan suka bermusyawarah. Kita diminta untuk suka bermusyawarah, mulai dari menyampaikan ide, gagasannya, maupun mendengar pendapat orang lain. Oke. Nah, yang terakhir itu ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Dalam bentuk pengamalan Pancasilanya dalam kehidupan sehari-hari, membagi tugas secara adil. Kalau misalkan abang di rumah menyapu, kita nyuci piring, begitu. Membagi tugas secara adil sesuai dengan kadarnya. Nah, semboyan Indonesia terdapat di lambang negara kita, yaitu terletak di cakarannya kaki burung Garuda yang bertuliskannya itu Bhinneka Tunggal Ika. Dimana kalau kita telah lebih jauh atau kita cari lebih jauh, Bhinneka Tunggal itu ada terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama Bhinneka, memiliki makna berbeda atau beragam. Kemudian Tunggal itu artinya satu, kemudian Ika artinya itu. Sehingga kalau kita mixkan atau kita satukan, makna dari ketiga kata ini, tiga suku kata ini adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu memiliki makna walaupun kita terdiri dari banyaknya suku, ras, dan agama, ya kalau kita sudah membahas soal negara, ya kita tetap satu tujuan, yaitu kemakmuran bangsa Indonesia, negara dan tumpah darah Indonesia, begitu. Kemudian ya, syair lagu Garuda Pancasila memiliki arti bahwa kita sebagai warga negara akan selalu mendukung Pancasila. Itu tujuan utamanya. Kemudian warga negara Indonesia berjiwa patriot. Berjiwa patriot itu memiliki arti siap berjuang dan rela berkorban untuk negara. Rakyat Indonesia akan hidup makmur sentosa jika melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu,
bangsa Indonesia harus terus maju. Bangsa Indonesia harus pantang mundur. Setelah memahami lagu Garuda Pancasila, diharapkan anggota pramuka, khususnya kita, memiliki sikap nasionalis. Anggota pramuka juga harus mencintai negara Indonesia. Anggota pramuka juga selalu bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, begitu. Baik, sampai sini penjelasan saya mengenai mengetahui lambang negara. Kita akan jumpa di materi berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika memang ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam pramuka.